Jadi selama di sana gimana caranya nggak ada satu hari pun lewat. Jadi semuanya aku tuh tuntas. Aku tetap berteman sama teman-teman aku dan pokoknya aku nggak pernah yang sakit atau apa. Mungkin aku sakit tapi aku bilang aku sakit karena kalau misalkan aku bilang mereka itu akan bener taking care of me kayak bener-bener dikasih obat atau segala macam. Gak usah sekolah dulu ya atau gimana. Tapi kan aku bener-bener pengen ikut. Aku nggak mau ngelewatin semua. Ngelewatin satu hari pun nggak mau gitu ya. Karena kayak ngerasa rugi atau gimana gitu. Iya. Oh. Karena teman-temannya seru-seru. Seru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanila, welcome back to Dicaster Nila, Deep Talk with Podcaster Semanila. Halo Sobat Semanila, apa kabar nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di episode kali ini kalian ditemani sama aku, Debo, dan... Hai semuanya, perkenalkan nama aku Andina Wirum Kamilia dari kelas 12 IPA 1. Halo Kak. Hai Debo. Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau boleh tahu kesibukannya lagi apa nih belakangan ini? Karena aku di akhir dari SMA di kelas 12, sekarang ini mungkin aku akhir-akhir ini sibuk belajar, sibuk nyari info-info untuk universitas dan lain-lain. Oh, jadi lagi sibuk ngejar nilai ini ya? Iya, benar. Oh, Kak, nih dengar-dengar kakak ini baru pulang dari India ya, dari pertukaran pelajar? Iya, betul banget. Iya, itu gimana tuh? Jadi aku adalah salah satu siswa yang beruntung mendapatkan kesempatan besar beasiswa 1 bulan untuk belajar di India. Ini adalah program pertukaran dari AFS atau biasa dikenal dengan American Ambulance Field. Itu adalah program yang memang terkenal banget di kalangan anak muda, change maker kayak aku contohnya. Untuk mau belajar di bidang STEM dan juga SDG gitu. Oh, nah kalau boleh tahu berapa lama sih Kak di India itu? Aku 1 bulan di sana, jadi aku berangkat Juli tanggal 30 sampai pulangnya tanggal 27 Agustus. Oh, jadi itu program aku end di tanggal 27 Agustus. Oh, nah kalau untuk keberangkatan tuh kakak langsung dari Lampung atau? Enggak, jadi pertama aku itu ke Jakarta dulu. Di Jakarta aku ketemu sama fasilitator. Fasilitator itu adalah kayak pembimbing, mentor. Jadi di sana kita itu ketemuan dulu. Itu fasilitator dari HFS-nya atau Bina Antar Budaya. Mungkin kalau HFS masih terdengar jarang mungkin didengar, tapi untuk Bina Antar Budaya itu memang udah terkenal banget. Biasanya itu adalah program yang ngasih kesempatan sama anak muda untuk pergi belajar ke luar negeri, pertukaran belajar gitu. Oh, pertukaran pelajar gitu. Ada dari seluruh Indonesia atau? Itu dari seluruh Indonesia bisa ikut, tapi itu ada tesnya. Untuk program aku ini programnya STEM Academies 2024. Jadi aku dapat kesempatan bareng sama 15 negara, 15 orang dari 15 negara lainnya. Itu total orang-orangnya di sana itu ada 27 orang, ditambah 2 orang dari Indonesia, tambah 1 lagi, dan juga tambah dari Jerman 1. Oh, berarti untuk dari Lampung itu ada berapa orang tuh kira-kira? Kalau dari Indonesia juga? Yang ke India cuma 3 orang yang berangkat. Oh. Dan itu juga teman-teman aku pertama itu ada Ray dari Parangkaraya dan juga ada Salwa, dia tinggal di Medan. Jadi cuman kita bertiga yang berangkat. Oh, jadi gitu ya Kak. Iya. Nah, terus kalau boleh tahu di sana tuh kegiatannya ngapain aja tuh Kak? Oke, jadi kegiatan di sana pembelajarannya kita berbasis STEM dan SDG. STEM itu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kalau SDG itu Sustainable Development Goals, itu adalah program dari United Nations. Itu program yang udah dikembangin dari tahun 2015. Jadi tahun 2015 itu ada pengembangan baru yang dikasih nama SDG menjadi 17 program utama. Oh, keren banget Kak. Nah, terus apa sih yang bikin kakak tertarik buat ikut program Student Exchange? Pertama, aku itu pengen dari mungkin SMP untuk ikut pertukaran pelajar.
AFS itu terkenal dengan KLIS, tapi mungkin karena dulu itu apa ya, diri aku tidak mendevelop diri aku sendiri, tidak mengembangkan diri aku sendiri, jadi itu kelewatan. Program itu kelewatan, tapi aku masih ada satu kesempatan yang bikin aku pengen ambil, yaitu 1 bulan pertukaran pelajar STEM akademis. Jadi di STEM akademis itu mereka ngasih pilihan 5 negara, yaitu ada India, terus itu ada Brazil, ada Egypt, ada American, sama ada satu lagi China. Jadi tapi dari 5 itu kita cuma bisa ambil 3 negara doang. Pilihannya itu aku pertama ada China, kedua India, dan juga Amerika. Yang paling mengagetkannya adalah aku ngetaro Amerika itu paling bawah. Karena mungkin Amerika adalah pilihan pertama orang-orang, pilihan pertama. Tapi aku malah pilihannya ke 3 karena aku lebih cenderung ke China sama ke India, tapi memang aku dapat kesempatannya ke India. Iya. Berarti persyaratannya banyak ya? Persyaratannya banyak. Pertama, untuk kita itu harus mempersiapkan nilai sama berkas-berkas lainnya. Yang paling utama itu nilai, sama ada guru pembimbing yang menilai kita. Nanti mereka tuh akan nulis deskripsi tentang diri kita, tapi pakai bahasa Inggris, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Semuanya itu pakai bahasa Inggris karena akan diseleksi secara internasional dari Amerikanya langsung. Karena itu kan program dari Amerika kan, American Ambulance Field. Berarti harus ada persiapan segala macam gitu. Nah, ada nggak sih kayak persiapan khusus yang buat dilakukan gitu? Persiapan khusus, untuk persiapan khususnya jadi ada 2 tes. Pertama tes esai dan juga tes wawancara. Wawancara itu paling khusus sih, karena kita akan diwawancarai kan, dan diwawancarinya juga itu pakai bahasa Inggris. Jadi kayak sebelum itu mungkin aku latihan dulu ya, buat pertanyaan, mungkin 10 pertanyaan, dan 10 pertanyaan itu masuk semua. Oh gitu. Karena aku buat pertanyaan yang sesuai dengan passion aku. Kayak di sana kan disediain STEM, pasti ada dong ditanyain sama pewawancara tentang kenapa sih alasannya sustainable, apa sih kegiatan apa yang pernah kamu lakuin sebelumnya, kayak jadi change maker. Jadi aku tuh termasuk change maker, aku pernah ikut lomba penelitian, terus tuh aku juga pernah jadi volunteering dan lain-lain gitu. Dan sebelumnya juga kan aku dapat kesempatan ketemu 75 anak dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia di STEM Inovator itu 2023. Oh. Ya, jadi aku dapat kesempatan lagi di tahun ini untuk ke luar negeri. Dia kesempatannya lebih luas. Lebih luas. Ya, bukan di Indonesia aja tapi di luar juga. By the way, kakak ikut program student exchange. Ini karena emang kemauan sendiri atau dorongan dari keluarga atau dari orang tua tuh kalau boleh tahu? Jadi pertama itu kemauan sendiri, sama ada keluarga juga. Jadi keluarga itu ngebantu, ngedukung banget support lah ya. Support. Mereka tuh sangat suportif. Mereka sangat suportif dan kompetitif. Jadi mungkin itu yang menjadikan aku seperti ini sekarang. Gitu. Terus gimana tuh respon orang tua atau keluarga gitu? Yang paling pertama itu respon ayahku sih. Dia kurang setuju, tapi kalau untuk ibuku sendiri, dia tuh tipe orang yang supporting. Apapun aku pilih itu pasti didukung. Ya paling kasih masukan aja, yang kalau salah yang salah, yang benar. Dan aku juga kan mikir juga kan, kalau ini jalan ini salah ya, jalan ini benar ya, pasti aku ambil jalan yang benar. Wow ya. Terus apa sih kak motivasi kakak biar bisa ikut student exchange ini? Jadi aku tuh punya moto ya dalam hidup, karena manusia itu kan harus punya moto kan dalam hidup. Pertama, aku tuh jadikan rintangan sebagai tantangan. Yang kedua, jangan pesimis ataupun jangan terlalu pesimis ataupun terlalu optimis. Itu yang membuat aku tuh nggak ngikutin flow, tapi gimana caranya aku ngelawan flow arus itu. Jadi aku anggap ini nggak sebagai rintangan, tapi aku sebagai tantangan. Gimana caranya aku ngatasin segala rintangan itu dan mencapainya jadi satu tujuan. Berarti itu semua butuh proses ya? Butuh proses. Nah, itu gimana sih kak proses seleksi atau untuk program pertukaran pelajar di India? Yang tadi aku bilang, pertama ada esai sama ada wawancara. Jadi wawancara itu, tapi kita diwawancara bukan sama orang luar, kita diwawancara sama orang Indo. Jadi fasilitator, jadi mereka mau persiapan, tapi mereka gunain bahasa Inggris tetap. Oh, tetap bahasa Inggris gitu mereka gunanya. Terus kakak di India nih kak,
apa sih Kak culture shock Kakak pas ada di India gitu? Culture shock yang aku rasain itu pertama ada makanan, air pollution, sama habits. Different habits itu sangat menentukan aku di sana. Karena aku cuma 1 bulan, kita kan mikir kan, 1 bulan kalau kita cuman lama diadaptasi, kita nggak akan get it apapun, kita nggak dapat knowledge apapun. Jadi gimana caranya aku bisa tinggal di sana, adaptasi secepat mungkin apapun caranya, biar aku bisa tetap berteman sama teman-teman aku, nggak yang mikir tentang makanan atau gimana pun, semuanya aku lewatin semua. Nyesuaiin lingkungan lah ya. Atas gitu. Oh gitu. Terus pas di sana itu Kakak ngobrolnya pakai bahasa Inggris India atau pakai bahasa Indonesia nih? Aku pakai bahasa Inggris, tapi kan aku punya 2 teman dari Indonesia. Kadang kita gunain pakai bahasa Inggris, kadang kita pakai bahasa Indonesia. Tapi rata-rata mereka yang dari 15 negara lainnya, kalau berkumpul, kayak misalnya contoh, kita ambil contoh orang Meksiko. Meksiko pakai bahasa Spanyol kan? Yeah. Mereka ngomong pakai bahasa Spanyol. Orang Azerbaijan, mereka ngomong pakai bahasa Azerbaijan. Jadi kalau orang Indonesia ya kita pakai bahasa Indonesia. Kita proud to be Indonesia gitu. Kita mengenalkan budaya kita. Sebenarnya boleh minum dulu Kak, daripada aus kan kita udah ngobrol lama. Terima kasih banyak. Oke. Oh iya Kak, kalau boleh tahu apa aja sih Kak tantangan yang sama Kakak hadapi pas pertukaran pelajar di India itu? Tantangan yang aku hadapi itu yang pertama culture, habits, sama makanannya sih. Tapi gimana ya, balik lagi, kalau misalkan aku lama di proses adaptasi, itu susah bagi aku untuk berteman sama yang lainnya juga. Jadi selama di sana gimana caranya, nggak ada satu hari pun lewat, jadi semuanya aku tuh tuntas. Aku tetap berteman sama teman-teman aku, dan pokoknya aku nggak pernah yang sakit atau apa. Mungkin aku sakit, tapi aku bilang aku sakit, karena kalau misalkan aku bilang, mereka itu akan bener taking care of me, kayak bener-bener dikasih obat atau segala macam, gak usah sekolah dulu ya atau gimana. Tapi kan aku bener-bener pengen ikut, aku nggak mau ngelewatin semua. Ngelewatin satu hari tuh nggak mau gitu ya, karena ngerasa rugi atau gimana gitu. Iya, karena temen-temennya seru-seru. Seru ya. Nah terus ada nggak sih kayak keluh kesah gitu selama ngikutin program student exchange ini? Keluh kesah sih nggak ada sih, karena aku pas di sana nggak banyak nggak banyak komplimen, aku nggak banyak lebih tepatnya kayak beralasan atau apapun itu, kayak ya udah jalanin aja. Jadi ya udah kayak ngalur aja kali ya. Bukan ngalur sih, lebih tepatnya karena aku nggak mau ngilangin kesempatan ya. Jadi gimana pun aku harus tetap ada gitu. Di cerita 1 hari itu aku harus tetap ada. Harus ada gitu ya. Terus apa sih manfaat jangka waktu dari mengikuti program pertukaran pelajar ini? Banyak banget. Yang pertama, aku belajar tentang kedisiplinan, tentang adaptasi, sama aku belajar tentang respect. Karena jujur di sana itu akan beda sama kita. Gimana pun kalau kita nggak respect, kita nggak akan tenang tinggal dimanapun. Kita nggak bisa beradaptasi. Jadi di sana tuh aku benar-benar respect sama culture mereka. Di sana juga mereka akan respect sama kita. Jadi makanya aku bisa aman aja sampai sekarang. Kan aku bisa pulang ke sini karena aku bisa mengikuti semuanya dengan baik. Gak ada kayak aturan yang aku istilahnya aku kayak tidak ikuti dan lain-lain. Di sini aku cuman mau belajar, nyari ilmu yang banyak, nyari pertemanan, dan itu sih connection yang paling penting. Keren banget ya. Nah Kak, boleh dong Kak kasih tips and trick buat teman-teman yang nonton nih, gimana biar kayak bisa ikut pertukaran pelajar nih? Tips and triknya, pertama kalian tuh harus lihat dulu ya benefitnya sama kalian. Kalau misalnya kalian sangat ingin di bidang STEM, SDG, kayak sains, kalian pintar di bidang sains, teknologi, kalian adalah challenge maker, ikut program ini. Tapi kalau misalkan kalian tidak terlalu tertarik, jangan dipaksakan, karena di sini kita belajar tentang engineering, tentang mathematics, tentang teknik, tentang sains, itu kita semua pelajarin. Tapi kalau misalkan kalian ingin mencoba hal baru yang belum pernah kalian dapat sebelumnya, is okay, kalian bisa coba. Dan itu mungkin kalian tuh mikir pas ada di sana, misalkan dapat kesempatan ini kayak, oh ternyata
saya ini kurang di sini, saya ini belum tahu di sini. Nanti di situ akan nambah knowledge kalian tentang kehidupan itu sih yang aku pelajarin. Nah, kalau untuk peran sekolah ini mendukung nggak sih Kak? Sangat mendukung. Oh ya, aku ini ada di sekolah internasional, jadi aku ditempatin di indoor Madhya Pradesh. Di situ adalah sekolah kayak YP Unila, tapi dia lebih gede sih, karena dia internasional kan. Terus tuh yang aku kagum dari sekolah ini adalah sebelum pelajaran dimulai 30 menit, itu mereka melakukan kegiatan ekspor. Terus juga ada main games kayak chess atau something yang menambah kredibilitas diri gitu. Mungkin ya kayak gitu. Kalau untuk peran YP Unila sendiri tuh gimana Kak? Semua tuh ada plus ada minusnya sih. Kalau menurut aku YP Unila tetap di hati. Di hati ya. Cinta YP gitu Iya, ya. Nah, jadi itu aja perbincangan kita untuk Kak Wirum ya. Makasih ya Kak Wirum udah ngeluangin waktu buat kita untuk berbincang-bincang ya. Sama, makasih udah wawancara aku. Ini kehormatan yang besar banget sih. Oh iya, makasih. Bisa nyebar informasi ke kalian semua. Siapa tahu tahun depan YP bisa ikut lagi. Amin ya. Nah, oke, jadi segitu aja kali ya perbincangan kita kali ini. Dan makasih juga buat Kak Wirum ya, buat temenin udah ngeluangin waktu buat kita. Ya, terima kasih juga udah mau wawancara aku. Iya. Nah, buat penonton juga jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan aku Debo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.